Saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Yesus Kristus merupakan pribadi yang lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba pada tahun 4 sebelum Masehi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahkan sejarawan gereja yang bernama Origen dari Alexandria pada abad kedua mengonfirmasi hal tersebut bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir di Migdal Eder. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristos atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach. Di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder dan pribadi yang mati tergantung di kayu salib sesuai yang dituliskan oleh sejarawan gereja dan juga data Injil. Namun di sisi lain, pada abad ke-7 atau 700 tahun setelah Yesus Kristus lahir sebuah gerakan dari semenanjung Arabia yang membawa ide mengenai Isa Al-Masih yang berbeda secara historis dan juga secara teologis dari Isa Al-Masih yang telah diberitakan pada abad-abad sebelumnya. Di mana Isa Al-Masih yang dicetuskan atau digagas oleh gerakan abad ke-7 ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dikenal pada abad pertama hingga abad ke-6. Di mana menurut versi abad ke-7 Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, lahir dari seorang Miriam yang merupakan saudara Musa, dan Isa Al-Masih yang digagas juga merupakan Isa Al-Masih yang hidup sejaman dengan Musa, hidup sejaman dengan Daud, dan ketika lahir ia dapat berbicara. Di mana cerita-cerita mengenai Isa Al-Masih abad ke-7 tersebut tidak pernah dicatatkan dalam sejarah atau juga data Injil dari abad pertama hingga abad ke-6 atau 600 tahun sebelumnya. Dan yang paling penting, gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidaklah mati di kayu salib, namun diserupakan. Sedangkan fakta sejarah 600 tahun sebelumnya menyatakan bahwa Yesus Kristus tergantung di kayu salib, sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus pada abad pertama. Sehingga dengan demikian Isa Al-Masih yang diperkenalkan atau diketahui dari abad pertama hingga abad ke-6 dan Isa Al-Masih yang baru diperkenalkan pada abad ke-7 merupakan Isa Al-Masih yang berbeda pribadi sekalipun memiliki nama yang sama. Di mana jika dipaksakan maka Isa Al-Masih abad ke-7 akan bertentangan dengan sejarah yang telah berdiri kokoh selama 600 tahun sebelumnya. Di mana hal yang paling mencolok adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus abad pertama merupakan pribadi yang mati di kayu salib dan juga mengalami kebangkitan. Sedangkan Isa Al-Masih pada abad ke-7 yang diperkenalkan dari semenanjung Arabia tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kebangkitan. Selamat datang di channel video saya. Kita telah mendengar bersama-sama cuplikan video dari Elia Miron. Elia Miron adalah seorang apologet Protestan yang pengetahuan Alkitabnya sangat mumpuni. Jadi apa yang disampaikan oleh Elia Miron dalam video tadi itu bukan berdasarkan imajinasi pribadinya, tidak. Yang disampaikannya itu berdasarkan data-data literatur yang teruji, ya, dan dapat dibuktikan. Jadi bukan sembarang ngomong, ya. Jadi harus diakui apa yang disampaikan oleh Elia Miron semuanya by data. Nah, dalam cuplikan video tadi dengan tegas Elia Miron mau mengatakan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih. Atau dengan bahasa sederhananya, Yesusnya orang Kristen itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran. Itu. Atau bisa juga kita katakan Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah Yesusnya orang Nasrani. Itu. Nah, namun sayangnya ya umat Islam itu masih berpegang teguh pada pendiriannya bahwa Isa Al-Masih itulah Yesus.
Mereka mau mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang ditulis dalam Al-Quran itulah Yesus yang diyakini oleh orang Kristen sebagai Allah yang menjadi manusia. Gitu. Nah, untuk membela Al-Quran ini, maka kaum Muslim ini mereka menyalahkan Alkitab dan mengatakan Alkitab telah dipalsukan. Ya, karena apa? Karena jelas gambaran Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga untuk membela Al-Quran, ya mereka menyalahkan Alkitabnya. Seperti itu. Umat Islam sama sekali tidak pernah menyadari konsekuensi dari keyakinannya bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus. Nah, ini yang sama sekali sangat disayangkan. Ya, Elia Miron sebenarnya membawa pencerahan kepada mereka bahwa sebenarnya Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu bukanlah Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Elia Miron itu sebenarnya upayanya untuk membela Islam, membela Al-Quran. Ya, jadi dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih, Elia Miron mau menyelamatkan Al-Quran. Gitu. Ini yang sama sekali tidak pernah disadari oleh umat Islam. Bahkan mereka selalu berupaya membenarkan Al-Quran dengan menyalahkan Alkitab, dengan menyalahkan Injil. Sebagaimana yang gencar dilakukan oleh Manachem Ali, Donditan, dan lain sebagainya. Ya. Mari kita coba melihat secara kritis. Ya. Jika dua nama ini berbeda, ya, bahwa Yesus itu memang bukan Isa Al-Masih, maka Al-Quran tidak salah. Al-Quran sungguh wahyu Allah. Iya, ini. Kalau memang Isa Al-Masih itu bukan Yesus, maka Al-Quran tidak salah. Gitu. Tetapi jika sama bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Quran itulah Yesus, maka konsekuensinya Al-Quran itu tidak benar. Al-Quran salah. Al-Quran bukan wahyu Allah. Karena tidak mungkin Allah yang maha tahu itu kok bisa salah menyampaikan wahyu yang keliru. Ini yang harus apa? Sebagaimana telah dikatakan oleh Elia Miron, ya, data-data pribadi Yesus itu terbukti terkonfirmasi dalam sejarah. Sedangkan apa yang ditulis oleh Al-Quran itu tidak terkonfirmasi dalam sejarah. Itu. Kalau memang benar itu Yesus Kristus, kenapa berbeda? Itu. Maka jalan keluarnya pastilah Al-Quran yang salah, karena tidak mungkin menyalahkan Alkitab karena sudah terbukti. Itu. Nah, akan tetapi jika ini merupakan sama, dua nama ini merupakan satu pribadi yang sama dan Al-Quran sungguh wahyu Allah, maka haruslah dikatakan bahwa Allah Islam itu bodoh, anti sejarah. Ya. Dia menolak sejarah. Dia menolak kebenaran, fakta. Ya. Dapat dikatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip ajaran sesat. Karena Yesus lahir di bawah pohon kurma, Yesus berbicara, Yesus tidak disalibkan, itu kan semuanya ajaran sesat yang ada dalam Injil-Injil apokrif. Ya. Dan itu semuanya bukanlah tulisan berdasarkan data sejarah, sama sekali tidak. Itu hanyalah khayalan.
Dan itu yang terjadi. Atau bisa juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal paham. Demikianlah tinjauan kami. Sekian dan terima kasih.